Penuntut umum, silakan. Terima kasih Majelis Hakim kesempatan yang diberikan kepada kami. Saudara ahli, terima kasih tadi penjelasan yang telah saudara ahli sampaikan dalam persidangan ini, di mana dari keterangan yang telah saudara ahli sampaikan, langsung aja pendapat yang sudah disampaikan, yang kami tangkap di sini bahwa terhadap turut serta dalam hal ini harus bersentuhan fisik dengan korban, seperti itu Ustaz. Kalau dia tidak bersentuhan fisik tapi dia berada di situ, dia tidak bisa dikenakan untuk pasal 55 atau pasal 56. Nah, untuk saat ini saya langsung dengan contoh saja. Sebentar. Saudara tadi kan menyimpulkan demikian. Kita tanya ahli, apakah seperti itu yang diterangkan ahli? Baik, mohon izin Yang Mulia, seingat memori saya tidak pernah mengungkapkan itu. Iya. Tidak ada sentuhan fisik pun saya tidak pernah mengungkapkan itu. Jadi tolong penuntut umum jangan nyimpulkan selain apa yang ahli sampaikan. Ya, yang saya maksud tadi itu sentuhan fisik, maksud kan tadi saudara ahli sampaikan kalau peserta atau 55 ini tidak ikut memegangin tangan korban atau ikut membantu dalam hal ini memegangin kaki atau apa tadi dari pelaku utama yang melakukan penganiayaan, dia tidak bisa disangkakan pasal 55 ataupun pasal 56. Nah, itu yang saat ini saya maksud sentuhan fisik. Tetapi dia berada di situ, seperti itu tadi. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan kepada ahli, contoh kasusnya seperti ini. Ada A, B, C, dan D. A setelah menerima informasi dari seseorang, timbul amarah, kemudian mengajak B. Pada saat dia menelpon B, dia mengatakan, saya akan memukul seseorang. Dan B mau, kemudian bertemu, dan pada saat itu dijemput. Dan setelah bertemu ada C. Kemudian di dalam perjalanan di mobil adalah percakapan, di mana B kemudian bertanya, bagaimana cerita sebenarnya, kasus posisinya. Kemudian diceritakan bahwa C ini telah diperlakukan tidak baik oleh D. Nah, kemudian tanggapan B ini, wah kalau itu gue juga marah, gue ikut mukul, seperti itu. Adalah ucapan itu dari si B. Kemudian dalam perjalanan adalah chat antara si C dengan si D. Nah, B ini ada di dalam mobil. Kemudian B ini tahu apa yang terjadi percakapan antara si C dengan si D, karena A selalu bertanya apa jawaban D. Nah, kemudian setelah sampai di lokasi, mereka turun seluruhnya, ada A, B, C. Sampailah di lokasi yang dituju, tempat kejadian perkara. Selanjutnya, pada saat sampai di lokasi, B ini selalu dan mendengar apa yang telah diucapkan oleh A, di mana A memaksa D ini untuk turun menemui, dan di mana B ini mendengar kata-kata yang cukup tidak baik, kata-kata ancaman yang diucapkan oleh A kepada D. Nah, selanjutnya setelah bertemu dengan D, ada yang terputus. Pada saat di mobil, A ini memberitahu kepada B perannya apa, tugas saya apa. Kan B bertanya, nanti tugas saya apa? Dijawab oleh A, memvideokan saja. Nah, setelah sampai di lokasi, nanti A langsung memberi HP-nya kepada B untuk nanti memvideokan. Setelah bertemu dengan D, ada percakapan di mana duduk berdua. B ini mendengarkan ucapan A kepada D. Kita partai. Pengertian kata partai ini udah bisa ahli pasti bisa mengetahui arti kata partai. Selanjutnya kemudian B memposisikan dirinya untuk menyiapkan melakukan video terhadap A dan D. Pada saat A marah kepada D, di mana
pada saat disuruh push up, kemudian sikap tobat, D ini tidak bisa, malah B ini mencontohkan bagaimana posisi sikap tobat tersebut. Dan setelah D bisa sikap tobat, kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh A. Pada saat A mulai melakukan pemukulan terhadap korban, B ini memvideokan, dan ucapan-ucapan kasar yang diucapkan oleh A, B ini mendengar langsung, di mana ada kata-kata gue nggak takut anak orang mati, dan kata-kata yang tidak baik seperti anjing segala macam. B ini tahu kalau memang tadi saudara ahli sampaikan dia B ini tidak bisa dikenakan pasal 55 atau pasal 5. Sebentar gini. Ahli tadi itu berpendapat sesuai ilustrasi yang disampaikan oleh penasihat hukum. Nah, sekarang saudara memberikan ilustrasi. Itu lah. Menurut ahli bagaimana? Kan begitu. Kemudian begitu. Selanjutnya setelah B ini mendengarkan kata-kata kasar dan melihat pemukulan-pemukulan yang dilakukan oleh A terhadap D ini, dalam hal ini pertanyaan saya, apakah keberadaan terdakwa B ada di situ dan mengetahui dari awal adanya niat jahat dari A kepada D dan kemudian ikut menimpali dengan kalimat-kalimat tadi, apakah terhadap D ini bisa dimasukkan memenuhi unsur pasal 55 atau 56 sebagaimana tadi ahli saudara sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih atas ilustrasi jaksa penuntut umum. Saya teringat kalimat yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Ketika kita memberikan keadilan, bertanyalah pada hati nurani yang paling dalam. Karena sesungguhnya itu adalah sebuah keadilan. Pertanyaannya adalah, bagaimana posisi B ini? Dia hanya korban sesungguhnya. Hanya diajak gitu. Dia berada dalam situasi karena pertemanan. Kalau dia ikut serta melakukan penganiayaan, kepentingannya apa? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Untuk itu, ahli berpendapat bahwa dalam kaitannya kalau ilustrasi yang disampaikan oleh penuntut umum tadi, betul misalnya, tahu rencana akan memukul, kemudian ada maki-makian, ada kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya, maka kemudian perlu juga ditanya sejauh mana kemampuan misalnya si B tadi untuk mencegah perbuatan dari A tadi itu. Tetapi kata kuncinya adalah kita bermaksud melahirkan sebuah keadilan. Apakah hati nurani kita bisa terima misalnya seorang B yang sebetulnya tidak punya niat apa-apa, tidak punya kepentingan apa-apa terhadap X, terus kemudian dianggap melakukan penganiayaan terhadap X. Maka terlepas mana ilustrasi yang benar, apakah ilustrasi penasihat hukum atau kemudian jaksa penuntut umum, ahli berpendapat sesuai dengan suara keadilan, maka ketika B tidak punya niat jahat, tidak punya kepentingan yang jahat, tidak punya perbuatan jahat dan sebagainya, hanya memvideo, kemudian hanya mendengar dan tidak mencegah, maka mohon maaf, ahli berpendapat kualifikasi ikut serta tidak terpenuhi. Demikian yang mulia. Ya. Masih ada penuntut umum? Terima kasih ahli atas pendapatnya tadi. Kami jaksa penuntut umum akan memberikan sedikit ilustrasi lainnya mengenai niat atau tujuan yang sama itu tadi. Menyambung pada ilustrasi jaksa sebelumnya, kami mau bertanya, apabila B di perjalanan setelah mengarah ke lokasi, terlebih dahulu memberitahukan kepada orang lain bahwa dia dalam perjalanan untuk menemani A fighting, apakah itu tidak termasuk dalam tujuan yang sama? Berarti kan dia mengetahui tujuannya untuk apa gitu ahli. Mohon pendapatnya. Baik, mohon izin yang mulia. Tujuan atau motivasi dari si A tadi itu kan pada dasarnya bermaksud balas dendam atas sakit hati karena pacarnya diduga telah dilecehkan oleh si D tadi itu.
Nah, pertanyaannya adalah, apa kepentingan B untuk balas dendam kepada si D tadi itu? Maka ketika tidak ada kepentingan apapun terhadap D, ahli berpendapat berarti tidak ada tujuan, tidak ada niat untuk melukai kepada D tadi. Demikian yang mulia. Cukup yang mulia. Cukup. Baik, saudara penasihat hukum cukup? Cukup. Baik, terima kasih ya ahli ya atas Terima kasih, yang yang telah mulia. disampaikan.